Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Roma pasal 5. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab itu tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi karena karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup yang berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Roma pasal 5. Kasih karunia yang lebih besar dari segala dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 5 adalah salah satu pasal yang paling kuat dalam seluruh kitab suci. Karena di dalamnya Paulus membuka rahasia besar. Kita hidup hari ini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah kita lakukan. Ini bukan sekedar teori iman,
tapi ini pondasi hidup baru orang percaya. Dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai. Ayat pertama langsung memulai dengan berita besar. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Perhatikan, Paulus tidak berkata kita akan mencoba berdamai atau kita harus membuktikan diri. Tidak. Dia berkata kita sudah hidup dalam damai. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Yesus yang membuatnya. Ada orang yang berusaha hidup baik supaya Tuhan menerima. Tetapi Roma 5 berkata kita diterima dulu, baru kita dimampukan berubah. Iman itulah pintunya. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Paulus melanjutkan dengan kalimat yang sering kita dengar tetapi jarang kita resapi. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Seringkali kita menghindari penderitaan, tetapi Tuhan tidak membuang sengsara, Ia mengubahnya menjadi kekuatan. Sengsara, ketekunan, karakter, dan pengharapan. Dan Paulus menegaskan, pengharapan tidak mengecewakan. Mengapa? Karena kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ini bukan pengharapan kosong, tetapi pengharapan yang ditopang oleh hadirat Allah sendiri. Kristus mati saat kita masih berdosa. Ayat 6-8 membawa kita ke inti Injil. Kristus tidak menunggu kita baik. Kristus tidak menunggu kita kuat. Kristus tidak menunggu kita bertobat dulu. Justru ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati untuk kita. Di dunia orang mungkin mau berkorban bagi orang baik, tetapi Allah melakukan yang mustahil, mengasihi musuhnya. Itulah sebabnya kita tak pernah boleh berkata, aku tidak layak untuk Tuhan. Dia tahu kita tidak layak, itulah sebabnya Dia datang. Dari musuh menjadi anak. Ayat 10 sangat indah. Ketika kita masih seteru, kita diperdamaikan oleh kematian anaknya. Dari musuh menjadi sahabat, menjadi anak. Pendamaian bukan sekedar penghapus konflik. Pendamaian memulihkan hubungan. Dan bukan cuma itu. Lebih-lebih kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Kematiannya menyelamatkan kita dari hukuman. Hidupnya hari ini menopang kita setiap hari. Dua Adam yang lama dan yang baru ayat 12-19 adalah inti teologinya. Paulus menegaskan bahwa ada dua kepala umat manusia. Yang pertama, Adam pertama melakukan satu dosa dan seluruh umat manusia jatuh. Dosa masuk dan maut masuk. Adam kedua, Yesus Kristus melakukan satu ketaatan dan seluruh umat manusia mendapat jalan keselamatan. Ketaatan Yesus adalah kehidupan. Inilah kabar baiknya yang Yesus lakukan lebih besar daripada yang Adam hancurkan. Jika dosa Adam merusak semua, kasih karunia Kristus memulihkan lebih besar dari kerusakan itu. Di mana dosa bertambah, kasih karunia berlimpah. Paulus menutup dengan kalimat yang menggetarkan. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi melimpah-limpah. Karena kita takut mengakui dosa, karena kita takut Tuhan menjauh. Tetapi Roma 5 berkata sebaliknya, ketika dosa tampak besar, kasih karunia Allah selalu lebih besar. Bukan untuk membiarkan dosa, tetapi untuk menunjukkan bahwa kasih karunia adalah kuasa yang sanggup mengubah hidup. Kasih karunia bukan izin untuk berbuat dosa. Kasih karunia adalah kekuatan untuk menang atas dosa. Sebagai penutup firman Tuhan untuk kita hari ini, hidup dalam kerajaan kasih karunia. Paulus menyimpulkan semuanya supaya kasih karunia berkuasa untuk hidup yang kekal melalui Yesus Kristus. Artinya jika dulu dosa memerintah hidup kita, sekarang kasih karunia yang memerintah. Kita hidup bukan dalam ketakutan tetapi dalam syukur. Bukan dalam usaha membuktikan diri tetapi dalam ketenangan karena Tuhan sudah membenarkan kita. Aplikasi untuk kita hari ini, berhentilah menghukum diri sendiri. Tuhan sudah berdamai dengan Anda, hidupkan kedamaian itu. Biarkan penderitaan membentuk bukan menghancurkan. Sengsara bisa menjadi tempat di mana karakter ditempa. Ingat, kasih Allah mendahului pertobatan kita. Dia mencintaimu saat kamu terendah, apalagi sekarang. Hidupkan identitas baru dalam Kristus. Kamu bukan lagi keturunan Adam yang kalah. Kamu adalah penerima kasih karunia melalui Kristus. Percayalah bahwa anugerah lebih kuat dari dosa apapun. Bahkan bila dosa tampak banyak, kasih karunia selalu
lebih besar. Roma 5 adalah undangan untuk berhenti berlari dalam rasa bersalah dan mulai berjalan dalam damai. Kristus sudah mati untuk kita. Kristus hidup di dalam kita dan kasih karunia itu jauh lebih besar daripada semua kegagalan kita. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.